Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Miss. Terima kasih. Baru 6 orang lumayan udah banyak. Masih menunggu dulu dan yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kalian anak-anak yang sudah berpartisipasi atau bergabung di kesempatan siang hari ini. Untuk materi pada kesempatan siang ini kita akan membahas lanjutan ya dari materi yang kemarin, yaitu terkait dengan ketentuan untuk ejaan atau pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Kita lanjutkan, saya berbagi slide dulu. Ya, terlihat anak-anak? Ada? Sudah, ada ya? Oke. Pada pertemuan minggu yang lalu kita membahas tentang tanda baca, yaitu penulisan huruf, ya huruf kapital ya. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang penentuan huruf miring di sini. Ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, selain penentuan kata baku dan tidak baku serta kata serapan yang diserap dari bahasa asing atau bahasa daerah yang waktu itu saya pernah bagikan di grup. Nah, ketentuan yang lain dalam penggunaan ejaan yang disempurnakan adalah adanya penggunaan huruf, yaitu salah satunya yang akan kita bahas adalah huruf miring, di mana catatannya adalah huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku atau nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip ya dalam tulisan kalian, ya termasuk di dalam daftar pustaka. Di sini ada contoh dari penulisan huruf miring itu sendiri, yaitu ada kalimat saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Nah, Salah Asuhan merupakan salah satu judul karya sastra lama. Berikutnya, majalah Pujangga Baru. Nah, ini nama majalahnya, Pujangga Baru, menggelorakan semangat kebangsaan. Begitu juga dengan
Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Cakrawala adalah nama dari surat kabar, begitu ya. Jadi ketentuan yang pertama adalah huruf miring digunakan atau ditulis untuk dalam tulisan kita ketika mengutip itu ada judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar, begitu. Terima kasih Farid sudah on cam. Sehat Farid? Iya. Kenapa? Kenapa? Oh gitu. Tapi kok kita bisa masuk ya? Kenapa tuh kendalanya? Saya nggak tahu Farid. Harusnya gimana solusinya? Oleh siapa? Oleh saya? Admin operatornya? Berarti harus wara-wara ke operator dong. Harus di reset dulu ya, ntar ya. Berarti kalau di reset kita juga keluar dong. Ntar. Oh iya, ini ada di grup guru-guru juga mengeluhkan terkait dengan ini nggak bisa masuk katanya. Tapi tadi ada beberapa mata pelajaran yang bisa masuk ya. Kayaknya operatornya Pak Apipnya sedang istirahat atau gimana ini? Belum ada respon. Nanti deh kita lanjutkan aja dulu ya. Ketika nanti di reset oleh operator, nanti kita kembali lagi ya. Kalau harus menunggu nanti Pak Apipnya juga kemana, nggak tahu operatornya nih. Atau Pak Irfan ya. Kita lanjutkan. Oke, masih menunggu respon ya. Oke, selanjutnya ketentuan dari huruf miring yang kedua adalah huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan di sini huruf, bahkan bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Nah, ini hanya untuk menegaskan ya. Tapi memang jarang digunakan sih. Kalau saya pribadi juga jarang menggunakan penggunaan huruf miring di poin catatan kedua ini ya. Tapi kalau memang teman-teman nanti peroleh wacana atau teks yang seperti ini, nanti bisa untuk artinya dipahami bahwa oh ini termasuk kepada ketentuan huruf miring. Ya, di sini adalah ada
kata huruf terakhir kata abad adalah D, atau dia tidak diantar tetapi mengantar, gitu ya. Kemudian dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Nah, jadi ada huruf di sini, ada bagian kata, kemudian ada kata, ya. Kemudian juga ada buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Kalau ungkapan lepas tangan di sini menurut dimiringkan karena kelompok kata ya di sini. Meskipun tadi saya sampaikan ini jarang digunakan, tapi kita harus tahu bahwa ketika nanti menemukan ketentuan-ketentuan seperti ini dalam teks ya atau artikel apapun itu ya, ini berarti sudah mengikuti kaidah Puebi. Selanjutnya, ketentuan yang ketiga, bahwa huruf miring dipakai atau digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, saya rasa atau mungkin istilah gitu ya. Saya rasa huruf miring ini banyak kita gunakan dalam penulisannya, artikel gitu ya, atau dalam penulisan karya ilmiah. Karena memang ini sering ditemukan penggunaannya ketika misalnya ada upacara Pausitio atau tepung tawar ya, menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Ini kan istilah ungkapan. Termasuk juga istilah dari buah manggis di sini, Garcinia manguntas. Nah, ini juga merupakan ungkapan atau istilah dari buah manggis ya. Nah, saya rasa untuk yang ketentuan nomor 3 sering sekali kita gunakan atau kita temukan gitu anak-anak ya. Nah, ada catatan di sini. Nama diri seperti nama orang, lembaga atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Oke. Berarti ketentuan huruf miring tadi itu hanya untuk menegaskan bagian ya, di sini hanya untuk menegaskan, mengkhususkan bagian kata huruf yang pertama untuk menuliskan judul, nama surat kabar, nama majalah. Yang selanjutnya menuliskan bahasa daerah atau bahasa asing. Catatannya adalah nama diri seperti nama orang, lembaga atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Catatan kedua adalah dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik atau bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Nah, Padi dan teman-teman pernah nggak melihat atau menggunakan mesin tik manual zaman dulu? Pernah lihat? Tahu nggak? Oh gitu, lihatnya di internet. Oh ya, artinya orang tua nggak punya ya? Oh, berarti orang tuanya sudah milenial ya. Sudah kekinian. Karena ketika saya masih sekolah dulu ya SMP lah ya. Ya kebetulan orang tua saya juga masih dinas sebelum pensiun itu di rumah itu ada yang namanya ya komputer zaman dulu, mesin tik. Dan kalau mesin tik itu uniknya ya kalau kita bertetangga dengan orang lain, kadang orang tua saya juga kerjanya kan malam hari, itu pasti akan mengganggu tetangga sebelah. Karena apa? Ya bunyinya yang berisik gitu ya. Saya pernah diajarin. Jadi ketika menulis huruf itu ya ada bunyinya tek 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 terus gitu. Kalau kita mau spasi atau itu kan ganti space, ganti apa baris harus ditarik, didorong gitu ya. Terus jalan lagi dan itu ya seperti itu uniknya. Jadi saya sudah mengalami generasi mesin tik zaman dulu dan luar biasa, subhanallah ya sekarang mengalami teknologi atau
IT ya, yang memang betul-betul memudahkan banget untuk kita menjalin, meskipun tidak tetap muka. Dulu waktu saya sekolah, seperti kalian tidak terbayang akan seperti ini ya, zaman itu sangat luar biasa. Makanya saya pesan kepada kalian, ya berpikirnya jangan sekarang, artinya gini, 40 tahun yang akan datang kalian akan menjadi apa, begitu ya. Dan perubahan-perubahan zaman, begitu juga perubahan-perubahan teknologi yang kita gunakan juga betul-betul akan sangat berkembang pesat begitu ke depannya. Nah, kembali lagi ke mesin tik, ketentuan dalam penulisan huruf miring memang tidak bisa dimiringkan, kecuali kalau komputer kan enak ya kita miringkan gitu. Kalau di mesin tik kan susah gitu, artinya harus berikan garis bawah gitu kalau mau miring. Tapi dalam ketentuan komputer atau tulisan, kalau misalnya mau dimiringkan tidak boleh ditebalkan dan tidak boleh digaris bawahi gitu. Jadi tidak boleh menggunakan tiga-tiganya, salah satu saja. Pengecualian kalau di mesin tik manual zaman dulu, kalau ada istilah bahasa Inggris gitu ya, atau bahasa daerah, itu dimiringkannya dengan cara digaris bawahi bawahnya begitu. Atau mungkin tulisan kalian yang memang sudah miring semua gitu. Kan ada tipe-tipe tulisan yang miring semuanya ya, istilah semua kayaknya itu. Kalau manual ya, tulisan manual memang agak sulit ya untuk membedakan, yaitu untuk memudahkannya bahwa itu adalah kata istilah, itu diberikan garis bawah aja, digaris bawahi ya. Oke. Kemudian yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau bahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring di sini ya. Kalau ini kan ketentuannya seperti yang tadi, yang nomor ini ya, ditulis huruf miring. Oke, itu untuk ketentuan huruf miring. Saya rasa catatannya untuk huruf miring sedikit ya, hanya terkait dengan apa, menuliskan ungkapan bahasa asing atau bahasa daerah ketentuannya, kemudian untuk menegaskan atau mengkhususkan bagian huruf kata atau kelompok kata, dan selanjutnya adalah untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar dalam yang dikutip ya dalam tulisan kita. Jadi ketentuannya hanya 3. Selanjutnya huruf tebal. Nah, huruf tebal pun dalam penulisan manual juga sulit ya untuk dibedakan. Artinya ini hanya, meskipun jarang digunakan juga, minimal kalian tahu gitu ya, bahwa penulisan huruf tebal di sini yang pertama ketentuannya adalah dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Wow, di sini sudah miring ditebalkan. Ya, contoh ada huruf DH pada kata Ramadan. Nah, kemudian ada kata et dalam ungkapan ora et labora, itu berarti dan. Seperti kalau daftar pustaka et al gitu ya, dan kawan-kawan gitu ya, itu juga sama. Selanjutnya, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab atau subbab. Nah, biasanya di sini misalnya di daftar isi, kemudian ada beberapa bab atau subbab itu boleh dimiringkan. Misalnya dalam penulisan karya ilmiah, bab 1, pendahuluan itu kan ditebalkan ya, kemudian subnya apa, misalnya pengertian kaidah bahasa Indonesia misalnya, itu ditebalkan baru ya. Artinya huruf tebal itu ada di dalam bagian karangan, judul atau sub-subbabnya gitu ya. Saya rasa akan lebih paham ini kalau teman-teman pernah menulis makalah misalnya. Dan ini sangat mudah sebetulnya, mudah untuk diingat kalau yang ini. Kemudian, jadi ketentuan dalam penulisan atau di WEB ini, penulisan huruf itu lebih kepada penulisan huruf kapital, penulisan huruf miring, dan penulisan huruf tebal gitu.
Ya, kemudian nanti berbeda dengan penulisan tanda baca dari mulai titik sampai titik koma, titik, tanda petik, petik satu, petik tunggal ya, petik dua dan lain-lain itu ketentuannya berbeda. Nah, jadi dalam penulisan huruf, dalam poebi ketentuan ejaan bahasa yang disempurnakan ya, itu hanya ada 3 pengelompokannya. Karena selanjutnya kita akan belajar tentang penulisan kata. Nah, masih belum pada masuk ya ini. Mohon maaf nih, kita lihat cross check dulu di grup. Kalau di short room 1 katanya sama sekali nggak ada yang bisa masuk. Pak John juga, Pak Harjono nggak bisa masuk bor juga saya. Boleh. Alah. Di grup semua juga sama. Sepertinya operatornya sedang tidur siang. Oke, selanjutnya penulisan kata. Nah, di dalam penulisan kata bahasa Indonesia, saya rasa semua juga sudah tahu dan sudah paham ya. Dari SD juga sudah tahu. Ada kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, gabungan kata, pemanggalan kata gitu ya. Termasuk kata depan, partikel, singkatan, akronim, angka dan lambang, kata ganti itu semua dalam penulisan kata. Masuknya rumpunnya ke penulisan kata, dan semua ini adalah ada dalam ketentuan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia selain penulisan huruf tebal, huruf miring, dan huruf kapital. Oke, selanjutnya, nah, kata dasar, saya rasa kata dasar semua sudah tahu, yaitu kata tunggal, yaitu kata yang memiliki makna leksikal gitu ya, seperti kantor, pajak, penuh, sesak. Nah, itu kata dasar. Saya pergi, gitu kata dasar. Artinya kalimat itu tidak memiliki anak kalimat atau induk kalimat, tapi lebih ke kata dasar saja. Berikutnya, kata berimbuhan. Saya rasa semua juga sudah tahu. Kata dasar yang memiliki imbuhan atau afiksasi istilahnya. Imbuhan itu ada yang awalan, ada awalan prefiks ya, ada akhiran, ada prefiks, ada infiks, ada konfiks ya, ada simulfiks gitu. Nanti mana saja gitu. Nah, imbuhan itu ada awalan. Imbuhan itu istilah dalam kajian morfologi itu afiksasi. Mungkin nanti ketika teman-teman menemukan soal-soal terkait dengan kajian kata ya, itu akan menggunakan istilah-istilah afiksasi gitu, imbuhan itu ya. Dalam kajian morfologi ada afiksasi. Awalan namanya apa? Ada prefiks, ada sufiks, ada konfiks, ada infiks begitu ya. Maaf, harus dicas dulu ini. Walah. Atau kita ganti ke mute saja gitu, supaya yang lain masuk, gimana? Kayaknya ntar Ibu keluar dulu ya, kasihan nih. Bentar ya, kita keluar dulu lah. Bentar ya.
Kita stop dulu, keluar aja ya Farid ya. Lumayan bertambah ya, Farid ya. Tadi kita cuma berenam aja. Yuk kita sambil jalan ya. Ya. Tadi teman-teman kita sudah membahas tentang masih melanjutkan ya sebetulnya materinya tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, di mana kalau kita melihat ejaan umum itu kan pengelompokannya banyak ya, diantaranya terdiri dari penggunaan penulisan huruf ya, baik itu huruf kapital, kemudian ada huruf miring, ada huruf tebal gitu ya, kemudian juga pengelompokan dari penulisan kata, di mana penulisan itu diantaranya ada penulisan kata dasar, ada kata imbuhan gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ya. Tadi disampaikan di slide sebelumnya ada penulisan kata yang terdiri dari kata dasar, kemudian juga ada kata imbuhan atau afiksasi, di antaranya ada prefix, ada infix, ada suffix, ada konfiks ya, gabungan itu, ada juga simbol fix. Nah, di sini ya, kata dasar itu kan jalan ketika mengalami imbuhan ya, yaitu menjadi berjalan. Kemudian kata dasar selanjutnya adalah ada kata mudah di sini ya. Mudah itu double ya, ininya sudah memper gitu ya, mempermudah. Ada kata lukis pakai akhiran lukisan itu. Ini beberapa kata yang memiliki kata turunan atau kata berimbuhan. Saya rasa kita tidak terlalu jauh, kita tidak terlalu ini ya membahas ini karena memang saya rasa sangat mudah. Masih banyak yang masuk nih. Alhamdulillah ada banyak ya. Kemudian ya, kata berimbuhan juga bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh di sini ada hari busana, aerodinamika, antar kota, antibiotik, dan teman-temannya di sini ya. Jadi kata berimbuhan juga adalah bentuk terikat ditulis serangkai ya dengan kata yang mengikutinya. Di sini ada dua warna, eka bahasa dan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada juga beberapa kata di sini, ada infrastruktur, narapidana, paripurna, pasca sarjana, ya. Kemudian yang lain-lain di sini. Oke, kata perimbuhan. Selanjutnya ada catatan di sini. Bentuk terikat kan kata dasar, kemudian peroleh imbuhan, itu kan serangkai penulisannya. Tapi di sini ada catatan bahwa bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau sikatan yang berupa huruf kapital dirangkai dengan tanda hubung, dengan tanda ini, tanda hubung ya. Biasa kalau kita mungkin menyebutnya strip begitu ya. Tanda hubung pendek, ada yang pendek, ada yang panjang tanda hubung itu. Tapi nanti fungsinya berbeda. Nah, contoh non Indonesia kan I-nya kapital.
Pan-Afrikanisme, pro-Barat atau non-ASEAN atau anti-PKI. Nah, jadi ada ketentuan anti ini tidak ditulis serangkai ke sini, tidak terikat ya. Tidak seperti misalnya di sini ada pramusaji, hanya pasca sarjana, artinya kata ini tidak ditulis menjadi serangkai gitu ya, tapi terpisah dengan catatan jika huruf awalnya itu kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital. Yang kedua nih, catatan yang kedua yang biasanya setiap tahun menjadi pertanyaan nih, pertanyaan yang sama dari para siswa. Contoh, bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Ya, kecuali kata esak. Gitu. Contoh yang ketiga, lihat catatan yang ketiganya nih. Bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan. Nah, kecuali kata esa ditulis serangkai, gitu ya. Kecuali esa ya. Paham nggak penentuan untuk ini, teman-teman? Untuk catatan penggunaan imbuhan. Halo? Paham tidak? Boleh. Boleh. Oke, karena yang di sini fungsinya bukan seperti konjungsi. Ya, jadi penentuan yang di sini memang ketentuannya kalau kita dalam sebuah redaksi kalimat kan untuk menghubungkan antar kalimat, antar klausa atau ada induk kalimat dan anak kalimat itu bisa menggunakan konjungsi yang, ya. Tetapi kalau penentuannya itu menunjukkan kepada Tuhan gitu ya, itu penulisannya kapital. Begitu sayang. Begitu juga dengan misalnya atas ridomu. Nah, mu di situ kan meskipun di tengah-tengah kalimat itu kapital. Kenapa? Karena itu mengacu kepada sang yang satu begitu. Mu-nya kapital. Atau berkat rahmatnya lah gitu. Penentuannya N-nya itu di nya itu N-nya kapital. Karena apa? Ya itu ketentuannya untuk apa namanya menunjukkan bahwa huruf itu tuh atau nya-nya itu ditunjukkan untuk siapa gitu. Hanya kepadamu lah aku berlindung misalnya, atau atas rahmatnya lah sehingga kita bisa berkumpul. Dalam lisan mungkin ya tentu saja tidak akan ketara ya atau tidak akan terlihat. Ini lebih kepada redaksi tulis begitu. Begitu juga dengan yang biasa kita kenal konjungsi yang ya. Y di sini memang ketentuannya tidak posisinya menunjukkan bahwa konjungsi antar kalimat atau antar frasa begitu, melainkan ini lebih mengacu kepada penyebutan Tuhan begitu. Siapa tadi yang nanya? Begitu ya. Kemudian juga tadi ketentuan yang berikutnya adalah, nih kenapa sih biasanya kok Tuhan yang Maha Esa misalnya ya, kenapa sih itu si Maha Esanya itu terpisah? Kenapa sih nggak nempel? Nah ingat bahwa
penulisan, misalnya kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun itu, ingat di sini adalah ada turunan, ya. Untuk Maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama Tuhan, ya, sifat Tuhan terpisah dengan huruf awalnya. Nah, sebenarnya kan Tuhan yang Maha Ampun, tapi di sini ada imbuhan, ada kata turunan. Tuhan yang Maha Ampun. Berbeda. Tuhan yang Maha Esa. Esanya tentu saja di sini esanya begitu. Gitu ya. Esa. Berubah. Berbeda dengan pengampun. Karena apa? Di sini kata ampun ya bersatu dengan kata peng yang memiliki kata turunan. Jadi bentuk Maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama Tuhan, sifat Tuhan, kecuali Maha kata Esa itu ditulis serangkai, termasuk nih Tuhan yang Maha Kuasa, ya, Maha Kuasa, Maha Pengampun. Paham sampai sini? Kita lanjutkan pengecualian ya, Farid ya. Selanjutnya ada bentuk ulang. Nah, bentuk ulang juga sebetulnya sudah dari SD, mungkin kalian tahu ada bentuk ulang utuh, ada sebagian, ada berubah bunyi begitu ya. Seperti anak-anak ini kan kata ulang utuh. Tentu saja kata ulang itu ditulis menggunakan tanda hubung, ya. Kemudian tadi saya izin on cam ya, nggak on cam ya, izin ya. Tuh dulu, saya ada dedeknya nangis. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Sebentar anak-anak ya, saya izin tutup dulu. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Sekarang masuk ke bentuk ulang. Kata ulang, tadi saya sampaikan ada yang utuh, ada yang sebagian gitu ya, malah berubah bunyi gitu ya. Ada anak-anak, ada lauk pauk, berjalan-jalan, buku-buku, cumi-cumi. Nah, ini bentuk ulang gitu ya. Saya rasa tidak terlalu dibahas oleh kita ya, karena memang sudah tahu semuanya. Nah, ada juga bentuk ulang, ada catatan nih. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, ada kata surat kabar. Nah, kalau surat kabar kan jenisnya satu berarti ya. Tapi kalau di sini ada surat-surat kabar. Surat-surat kabar itu berarti memang lebih dari satu begitu. Boleh Bu ditulis pengulangan kata surat-suratnya. Boleh gitu ya. Kemudian juga ada kapal barang, kapal-kapal barang berarti kapalnya banyak gitu ya. Rak-rak buku berarti rak-rak nih itu lebih dari satu lah gitu ya. Saya rasa ini tidak kita bahas terlalu jauh karena sudah paham semuanya pasti. Nah, begitu juga dengan ini gabungan kata nih. Nah, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya ditulis terpisah di sini maksudnya kan ada spasi gitu ya. Nah, kalian paham kata majemuk itu apa? Gabungan dua kata ya. Awalnya kata-kata itu kan memiliki makna leksikal masing-masing.
kata dasar itu. Ketika digabungkan dua kata itu ya memiliki makna yang baru. Nah, itu baru namanya kata majemuk ya. Gabungan dua kata ketika sudah digabungkan itu memiliki makna yang baru adalah kata majemuk. Contoh misalnya kata bahkan ini juga banyak tuliskan dalam ungkapan gitu ya. Seperti contoh di sini kambing hitam itu menjadi ungkapan malah ya, kata majemuk di sini menjadi ungkapan. Bukan makna leksikal, makna yang sebenarnya kambing yang berwarna hitam, tetapi di sini ada maksud lain. Begitu juga dengan kata ini rumah sakit atau rumah sakit jiwa. Rumah dan sakit jiwa itu kan dua kata dasar yang memang memiliki makna yang berbeda ya masing-masing. Tapi ketika disatukan itu akan memiliki makna yang baru. Buta besar sama kemudian model linear gitu. Itu sama semuanya. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Nah, kemudian ada lagi gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung. Khawatir ambiguitas ya, salah menafsirkan. Artinya jadi si ini tuh ditulisnya menggunakan tanda hubung. Contoh, anak istri pejabat atau anak istri pejabat. Nah, atau ibu bapak kami. Ibu bapak kami. Atau buku sejarah baru. Buku sejarah baru. Nah, sebetulnya gabungan-gabungan kata ini akan menimbulkan salah pengertian jika tidak dibubuhi tanda hubung. Contoh saja misalnya yang ketiga, buku sejarah baru dengan buku sejarah baru yang ini, makna yang pertama apa? Kira-kira sejarahnya yang baru atau bukunya yang baru? Yang mana yang menyatakan sejarahnya yang baru? Yang ini. Ya, iya. Sejarahnya yang baru ya. Sejarahnya yang baru atau bukunya yang baru? Iya, jadi sebetulnya fungsi dari gabungan kata di sini biar tidak menimbulkan salah penafsiran ya. Ya, fungsinya salah satunya menggunakan tanda hubung ya. Buku sejarah baru. Jadi sejarahnya yang baru. Nah, buku sejarah baru. Jadi buku sejarahnya yang baru, bukan sejarahnya gitu yang baru ya, tapi bukunya. Nah, kemudian yang berikutnya gabungan kata yang penulisannya terpisah, tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Nah, nanti berbeda jika mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Jadi seperti contoh kata dasar misalnya tepuk tangan. Jika kata tepuk tangan itu mengalami imbuhan, nah itu tetap spasi. Ya, terpisah penulisannya. Seperti kata tanggung jawab, bertanggung jawab itu tetap spasi. Ini ada awalan, ini ada akhiran, masih spasi. Tapi berbeda kalau misalnya sudah ada gabungan awalan dan akhiran, itu penulisannya serangkai atau sekaligus. Misalnya kata dasarnya lipat ganda. Tapi kalau sudah diawali dengan imbuhan atau diakhiri dengan akhiran, adanya prefix, ada di sini lebih ke konfiks ya. Nah, dilipat gandakan, menggaris bawahi, menyebar luaskan, termasuk bertanggung jawaban. Gitu. Kata dasarnya adalah tanggung jawab. Gitu, ya. Selanjutnya masih ada yang masuk.
Selanjutnya, gabungan kata yang sudah padu ditulis rangkai. Contoh nih, beasiswa, bela sungkawa, bela mana, bukti putra. Ini kata-kata yang sudah ditulis rangkai. Ya. Nah, kemudian ada pemenggalan kata. Saya rasa ini juga tidak usah terlalu dibahas panjang lebar. Untuk pemenggalan kata dari SD juga harus sudah tahu ya. Ketika mau memenggal kata itu huruf apa saja sih, bagian penggalannya itu di bagian mana saja gitu ya. Nah, jadi di tengah kata dasar terdapat 2 huruf konsonan yang berurutan, misalnya kata April. Nah, berarti berarti pemenggalannya di bagian P dan R. Seperti itu. Saya rasa sudah tidak asing lagi ini. Nah, tapi di sini jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan, tadi kan 2 ya, atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, ada L, ada T, ada R misalnya. Nah, ya, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama. Nah, gitu ya. Paham saya sini. Kemudian di sini pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Kata jalan berjalan membantu. Rasanya sudah semua sudah paham ya. Ini juga nih. Jika sebuah kata terdiri dari 2 unsur atau lebih dan salah satunya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Nanti unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Ada kata biografi. Lebih ini lagi. Berikutnya pemenggalan kata nama orang yang terdiri dari 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Dengan singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Misal, ia bekerja di DLLAZR. Katakannya, penulisan berikut dihindari ketika penulisan DLLAZR pakai tanda hubung atau dipenggal. Ia bekerja di DLL. Maknanya beda nantinya. Kemudian juga pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar R, NG-nya di sini R-nya titik. Harus satu. Nah, oke, setelah pemenggalan, saya rasa pemenggalan ya jarang digunakan ya dalam, bukan jarang digunakan ya memang dalam keseharian juga fungsinya juga sedikit ya penggunaannya gitu ya. Sekarang lebih ke kata depan. Nah, kata depan seperti di, ke, saya sudah tahu semuanya ya. Kata depan atau preposisi ada di, ada ke, ada dari, tentunya ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Ya, misalnya di mana sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Nah, kalau ejaan yang EYD kesini tuh penulisan kata depan untuk menunjukkan tempat itu sudah di spasi ya. Berbeda dengan ketika ejaan Suwandi. Kalau ejaan Suwandi kan masih digabung.
di mana, di atas, di dalam, ya. Itu masih digambar. Ini sudah dipisah. Kemudian, selain kata depan, ada lagi partikel. Yang namanya partikel dalam bahasa Indonesia itu bisa ada di akhir, ada di awal, ya, yang menunjukkan makna masing-masing. Seperti partikel lah, kah, dan tah. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Biasanya redaksinya pertanyaan. Misalnya, bacalah, apakah, siapakah. Termasuk mungkin yang jarang digunakan, ya, jarang kita temukan, tapi ini termasuk kepada masuk ke ejaan Puebi, yaitu apatah gunanya bersedih hati. Itu boleh nggak, Bu? Boleh, ya. Kemudian yang kedua, partikel per. Nah, tadi kalau yang tadi kan di akhir, ya, partikelnya lah, kah, tah. Sekarang bagian partikel yang di depan kata. Contoh yang memiliki arti seperti sini, yang memiliki arti demi, tiap, atau mulai. Sini kalimatnya. Jadi partikel per ini memiliki fungsi yang artinya demi. Ketika ada redaksi kalimat misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Berarti satu demi satu. Atau 12 IPA 1 memasuki ruangan kelas atau mengikuti vaksinasi per orang atau satu persatu orang satu orang gitu kasar. Ada juga harga kain itu 50.000 per meter. Berarti tiap meternya, ya, 50.000. Terakhir adalah karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Berarti mulai dari 1 Januari. Ya. Kemudian ada partikel yang ujung lagi nih yang biasa kita temukan. Ada kata atau partikel pun. Ditulis terpisah kali ini dari kata yang mendahulunya. Nah, tapi nanti ada catatan. Akan serangkai ketika apa? Yang merupakan unsur kata penghubung, ya. Nah, kalau di sini apapun permasalahannya, ini terpisah partikel punnya. Apapun permasalahannya, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Jika kita hendak pulang tengah malam pun, nah pun di sini kan lebih kepada bentuk penegasan, gitu ya. Nah, catatannya, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Beda kalau yang partikel pun yang di bawah ini. Contohnya, dia tetap bersemangat walaupun, itu masih serangkai, ya, merupakan unsur kata penghubung. Adapun penyebab berbeda, ya. Adapun penyebab kemacetan itu belum diketahui, termasuk bagaimanapun atau walaupun, dimanapun misalnya. Nah, kalau dimanapun kira-kira penunjukannya terpisah partikelnya atau disatukan. Itu nanti ada ketentuannya. Oke, selanjutnya sampai sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Ya, saya rasa kan ini mah hanya tinggal dibaca saja, ya. Lagian juga kita sebetulnya dalam sehari-hari juga mungkin menemukan atau jarang menemukan gitu, tapi memang seperti kata penggalan, kemudian kalau partikel sih sering saya minimal, ya, teman-teman harus tahu gitu, karena ini sudah termasuk kepada kajian Puebi, ya. Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang setelah partikel ada singkatan dan akronim. Ini serupa tapi tak sama sebetulnya, ya. Teman-teman tahu nggak bedanya singkatan dengan akronim itu apa?
Kalau singkatan ya singkatan, kalau akronim apa? Akronim juga singkatan gitu. Sama atau beda? Terus? Oke, artinya singkatan itu bisa juga diucapkan dalam bentuk huruf ya, terhuruf. Kemudian kalau akronim itu lebih kepada nanti bentuknya tidak huruf lagi, nah gitu. Nah kita akan kupas lagi di sini. Singkatan untuk nama orang misalnya atau Haji, H gitu ya, kalau disingkat. Gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Nah di sini berarti salah satu fungsi tanda baca titik juga masuk ke sini ya. Itu salah satunya ya untuk menyingkat gitu. Jadi bisa dua fungsi sebetulnya dari singkatan itu sendiri dan penggunaan tanda baca titik. Atau haji jadi hak titik misalnya ya. Kemudian juga sarjana ekonomi, saudara di sini ya. Kita bedakan lagi. Jadi singkatan yang terdiri dari huruf awal setiap kata nama lembaga, pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan organisasi, serta nama dokumen resmi bertulis huruf kapital tanpa tanda titik. NKRI, Katan, WHO, KUHP, PGRI, jelasin singkatan ya. Di sini singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Kalau ketentuan singkatan yang ini menggunakan tanda titik, untuk apa? Ya untuk nama orang, gelar, sapaan, jabatan, ya. Nah, kalau yang singkatan model yang seperti ini, yang penulisan huruf awal setiap katanya itu baik itu lembaga pemerintah, ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan organisasi, ya ditulis huruf kapital tanpa tanda baca titik. Ini singkatan, dan singkatan berikutnya adalah terdiri dari huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Seperti man, SD bukan S titik D titik gitu ya. Ternyata seperti itu ketentuannya. Selanjutnya singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Jadi singkatan tadi ketentuannya singkatan untuk gelar, kemudian kehormatan, singkatan itu menggunakan tanda baca titik. Kemudian singkatan yang menggunakan tanda baca titik juga yang kata itu ketika disingkat menjadi 3 huruf menggunakan tanda baca titik, tapi tanda baca titiknya satu saja. Misalnya halaman, HLM titik, dan lain-lain DLL titik. Saya dengan di atas titik, yang bersangkutan titik, yang terhormat titik, tanda tangan titik, DKK titik gitu. Berbeda ketentuan untuk surat menyurat. Nah, singkatan juga terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Di sini tanda-tanda titiknya 2. Misalnya ketika kata itu disingkat menjadi 2 huruf. A titik N titik. D titik A titik. Begitu ya. Selanjutnya, nah singkatan itu untuk lambang kimia, untuk ukuran takaran, timbangan, mata uang tidak diikuti tanda titik. Contoh misalnya
rupiah, bukan Rp titik, tidak ya, kilogram, tidak, liter, tidak ya, sentimeter, titik, tidak. Nah, ini untuk nama singkatan untuk nama-nama lambang kimia atau satuan ukur, takaran, timbangan itu tidak menggunakan tanda baca titik. Selanjutnya ada akronim. Nah, akronim misalnya nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Ini juga sama. Ini akronim. Jadi akronim itu sepertinya sekilas mungkin mirip singkatan tapi berbeda. Kenapa berbeda? Cara untuk melafalkannya saja itu sudah berbeda. Selain penulisannya juga ada yang menggunakan suku kata ya, tidak per huruf. Tapi di sini juga ada yang per huruf nih akronim, tapi pelafalannya tidak satu-satu itu hurufnya seperti ini. Big misalnya, bukan BIG, bukan LIPI, LIPI gitu. Ini adalah akronim. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf ya dan suku kata dari deret kata ditulis ini. Bapenas, Bulog, begitu. Ya tidak hanya ini, yang tadi juga termasuk akronim kan apa? Penyebutan atau pelafalan dari ini adalah bukan per huruf, beda dengan singkatan. Ya. Ini juga akronim. IPTEK, pemilu, puskesmas, dan itu juga akronim. Oke, sampai sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Boleh. Farid, jelas ya? Konsisten banget nih Farid masih buka kamera. Ibu juga buka, malu sama Farid sekarang udah bisa buka. Selanjutnya, setelah singkatan dan akronim, nah nanti ada angka dan bilangan. Angka dan bilangan saya rasa sudah paham semuanya, ini hanya sekilas saja. Untuk Arab, untuk Romawi gitu ya. Jadi ini tuh dari bahasa Arab, ini Romawi gitu ya. Dan biasanya nih di istilah-istilah angka dan bilangan Romawi itu yang matematika biasanya ini ya namanya apa, harus diingat ya, seperti L 250, C 100, D 500, M 1000, V yang itulah pokoknya saya sudah tahu semua. Di sini, nah ketentuan-ketentuan yang biasanya muncul kalau di soal-soal UTBK nih, biasanya mungkin lebih ke ejaannya dalam bentuk redaksi kalimat ya. Contoh, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Kenapa kira-kira tidak ditulis angka 3 gitu ya? Atau koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Kenapa tidak ditulis 1 dan 0-nya 6 misalnya ya? Kenapa coba? Ada ketentuannya nih, ada aturannya. Ya. Jadi begini anak-anak, kalau penulisan angka ketika dituliskan itu hanya terdiri dari
ada 50 siswa, 3 pemenang, itu dihindari anak-anak ya. Jadi sebaiknya rekomendasinya pakai yang atas. Hal sederhana sebetulnya, tapi kalau memang nanti ada di soal harus dipahami alasannya kenapa. Oh begitu dalam ejaan ya. Berikutnya, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunlah kalimatnya diubah atau susunan kalimatnya harus diubah. Contoh, panitia mengundang 250 orang peserta. Di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno. Catatan, penulisan berikut dihindari. Contohnya, 250 orang peserta diundang panitia. Intinya adalah karena memang angka itu tidak boleh ada di depan pada awal kalimat, jadi diubah redaksi kalimatnya. Panitia mengundang 250 orang peserta. Sama saja toh isinya kontennya ya. Next, 25 naskah kuno tersimpan di lemari itu. Artinya 25 itu di sini tulisannya terpisah ya, tidak di depan melainkan di tengah gitu. Oke, masih angka dan lambang bilangan. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah sebelum dibaca ya. Tentuannya itu. Dia mendapatkan bantuan 250 petak. Sebaiknya itu ditulis angka untuk memudahkan pembaca, termasuk 10 juta, 10 triliun misalnya, atau miliar gitu. Angka dan lambang bilangan juga dipakai untuk menyatakan A. Ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu. B. Nilai uang. Itu saja ya. Di RP tidak titik ya. Nah, kita sudah tahu semuanya, sekilas aja. Kemudian angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen. Jalan Tanah Abang nomor 1, Abang 1 nomor 15, Jalan Tanah Abang 1 lantai 1 nomor 15 maksudnya. Selanjutnya, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Betul. Banyak ya ketentuan angka dan lambang bilangan ternyata. Kemudian penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Bilangan utuh 12, 30, 5.000. Bilangan pecahan ya, saya rasa ini sudah paham lah, semua sudah tahu ini. Masih angka dan lambang bilangan. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut, misalnya abad ke-20. Ini boleh. Nah, tapi penulisan angka yang mendapatkan akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Contoh, 5 lembar uang 1.000 an pakai tanda hubung. Tahun 1950-an, uang 5.000-an gitu ya. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan undang-undang akta dan kwitansi. Nah, ada pengecualian ya, angka dan lambang bilangan di sini ketentuannya setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 misalnya, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta. Jadi penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan. Oke, ada ketentuan-ketentuannya ternyata anak-anak. Masih di angka dan lambang bilangan. Ketentuan 11, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Contoh, saya lampirkan tanda terima uang sebesar
berapa ini? 900.550 sen. Bukti pembelian barang seharga 5 juta. Kemudian ini, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografis ditulis dengan huruf Kelapa 2, Otono Nampek, Raja Ampat, Simpang 5, yalah tidak simpang pakai 5, 3 raksa, tidak 3 gitu. Oke. Banyak juga anak-anak ya. Nah, oke. Sudahlah, terlalu banyak nantinya. Nanti ternyata ketentuan untuk penulisan angka dan bilangan juga ada 12 ketentuan seperti itu. Oke, sampai sini boleh ada yang mau ditanyakan? Boleh? Nanti kita akan lanjutkan ke materi pembahasan selanjutnya, ini tentang tanda baca dan lain-lain ya. Semoga materi ini dapat bermanfaat teman-teman buat kalian ya, karena memang pada dasarnya ketika kita mau melakukan, terutama juga dalam mengembangkan keterampilan menulis ya, teman-teman harus mengetahui basic atau dasar ya dari ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya pada kaidah bahasa, pada pedoman kaidah bahasa Indonesia yang disempurnakan begitu, sehingga apa yang dituliskan kita sudah mengacu kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan. Oke, ada pertanyaan tidak? Tinggal dibaca sebetulnya ya. Semoga bermanfaat ini materinya, meskipun materi tentang tanda baca. Kita sedikit lagi pertemuan yang berikutnya akan membahas terkait dengan kata ganti. Di sini satu lagi lah kata ganti sebelum ke tanda baca. Kata ganti itu selain bilangan tadi, kata ganti ku, kau, mu, nya gitu ya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, rumah itu telah kujual. Jadi ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti, kujual. Bukan ku spasi jual, tidak. Termasuk dengan majalah ini boleh kau baca. Jadi bukan kau spasi baca, tapi kau baca. Nah, kemudian yang serangkai juga, bukuku atau bukumu dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Atau rumahnya sedang diperbaiki. Nah, jadi penggunaan kata ganti ku, mu, kau ya. Kata ganti orang pertama aku, ku, kemudian kedua kamu, kau, nya gitu ya. Nah, ini dalam kaidah bahasa disebutnya deiksis ya, kata ganti gitu ya. Kalau misalnya ketentuan kata ganti ku, kau itu ada di awal, kemudian diikuti kata, itu tetap serangkai. Kemudian sedangkan mu yang mendahulunya itu kata terlebih dahulu, diakhiri dengan kata ganti, itu juga serangkai. Nah, ada kata si dan sang dalam bahasa Indonesia. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu menghadiahi sang suami ke meja batik. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Dalam cerita itu, si buta berhasil menolong kekasihnya. Catatan di sini, huruf awal sang
ditulis dengan huruf kapital jika Sang merupakan unsur nama Tuhan. Contoh, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Nah, tadi pertanyaan di awal juga ya, tadi Pak Farid juga, kenapa sih Bu untuk yang itu kan konjungsi kok harus kapital begitu. Nah, itu penunjukan untuk kata Tuhan itu memang ketentuannya harus kapital. Pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Nah, itu anak-anak terkait dengan penggunaan partikel, kata sing dan sang, penulisan lambang bilangan, gabungan kata, imbuhan, begitu. Itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan siang hari ini. Jika ada pertanyaan atau mungkin pernah mendapatkan kasus serupa terkait dengan ejaan, boleh silahkan ditanyakan. Sambil saya melihat absen ya. Siapa saja yang sudah berpartisipasi pada kesempatan siang hari ini sambil saya absen. Kalau Abdul Hadi Muntasyir ada? Ada, Miss. Oh iya. Abdul Zala Al-Ghifari? Hadir, Bu. Ya. Ahmad Syarif Hidayat? Hadir, Miss. Oh iya. Ajmili Sifa? Oh ada. Alifia Salsana? Ya, hadir. Ya. Alif Fitrah Paska? Paksi. Oh, Paska. Oh ada ya, sorry. Hadir. Anggi Alta Firmansyah? Anissa Wening? Hadir, Miss. Iya. Anissa Wening hadir. Arifin Nur Muhammad Haris? Hadir. Oke. Arif Putra? Arvin? Hadir, Miss. Oh ya, Arvin. Arya? Arzika? Ayu? Hadir, Miss. Rik, mana Ayu? Rik? Oh ada. Berliana? Hadir, Bu. Ya, Darel? Pasha? Hadir, Bu. Oh iya. Farah? Hadir, Miss. Ya. Fitriana? Hadir, Miss. Ya. Ania? Hadir. Haris? Asna? Irfan? Kaisan Radin? Kumara Maheswara? Hadir, Miss. Iya, ada. Lintang? Muhammad Arif? Farid ada ya. Iman? Farid Hendrianto, Iman Nugraha, Naswa Ekgi, Nurlia? Hadir, Miss. Oke. Kinaya? Reva? Reva hadir, Miss. Oke. Reva? Hadir, Miss. Kinaya, Naswa, Muhammad Iman,
Lintang, Arif, Kaisyan, Irfan, Hasna, Elfrida, Darel, Arzika, Arya, Arik. Miss, maaf, Elfrida hadir. Oke, Elfrida. Elfrida Farhatumilda ya. Iya. Apalagi? Olivia hadir, Miss. Alivia. Sebentar, mana Alivia? Udah, Alivia udah. Alivia Putri udah. Silakan, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Nanti di akhir saya akan bagikan slide ini yang 130 lebih ini kepada kalian. Dan semoga bisa ya memberikan bekal ya, minimal referensi untuk membaca sehingga nanti tidak salah dalam untuk menulis gitu ya, terutama dalam kaidah bahasa Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini anak-anak. Nanti silakan melanjutkan aktivitas bimbel berikutnya. Bimbel kedua apa? Fisika ya? Oke. Terima kasih Hendrik yang sudah on cam dari awal sampai akhir atas partisipasinya. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup ya jika tidak ada pertanyaan ya. Boleh? Oke, terima kasih untuk siang hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih web, Miss? Iya, silakan. Mangga. Takutnya Pak John sedang menunggu kalian.